Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan penulisan bab 2, di mana judul yang saya angkat itu adalah mitigasi harmonisa akibat pengoperasian multivariable speed drive melalui penerapan filter pasif singleton. Adapun definisi dari tinjauan pustaka atau bab 2 adalah menjelaskan teori, konsep, dan metode dasar penelitian. Yang kedua itu harus relevan, ringkas, dan mendukung arah penelitian. Dan yang ketiga, disusun sistematis dari umum ke khusus. Adapun teori dasar dari komponen tinjauan pustaka pada judul saya yaitu adalah pertama itu ada motor induksi 3 fasa, di mana motor induksi 3 fasa ini adalah mesin listrik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana magnet yang berputar dari stator menginduksi arus pada rotor untuk menghasilkan torsi pada putaran. Kecepatannya berbanding lurus dengan frekuensi sumber. Nah, adapun yang kedua teori dasarnya itu adalah variable speed drive atau VSD. Ini adalah perangkat elektronik daya yang berfungsi mengontrol kecepatan motor induksi dengan cara mengubah frekuensi listrik. Bekerja melalui 3 tahap, yaitu mengubah AC ke DC, lalu menstabilkan tegangan DC, dan mengubah kembali DC ke AC dengan frekuensi variabel atau infaktor. Nah, teori dasar yang ketiga saya menggunakan harmonisa, di mana harmonisa ini adalah distorsi pada gelombang sinusoidal murni arus atau tegangan yang disebabkan oleh beban nonlinear seperti VSD. VSD adalah contoh dari beban nonlinear. Lalu metode utamanya itu saya menggunakan filter pasif, di mana filter pasif ini adalah perangkat kelistrikan yang menggunakan komponen pasif seperti induktor, kapasitor, dan resistor. Nah, konsep penunjangnya dari filter pasif ini saya menggunakan jenis LC, di mana sebuah metode mitigasi harmonisa yang terdiri dari rangkaian komponen pasif induktor dan kapasitor. Dalam penelitian ini nantinya filter LC diterapkan sebagai solusi untuk meredam harmonisa yang dihasilkan oleh VFD yang dipasang di antara keluaran inverter dan masukan motor. Adapun landasan ilmiah dari tinjauan pustaka saya ini adalah kemunculan harmonisa pada VSD, yaitu yang diterbitkan oleh Maulana pada tahun 2024. Lalu pencegahan harmonik menggunakan filter pasif singleton yang diterbitkan oleh Widakdo pada tahun 2023. Lalu simulasi pencegahan harmonisa pada VSD menggunakan filter AC oleh Martindra. Nah, ada tips ini untuk tinjauan pustaka, yaitu ketiga landasan di atas berasal dari artikel ilmiah atau jurnal terpercaya. Lalu ketiga landasan di atas sudah terbaru, yakni kurang dari 5 tahun belakang. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat sebuah tinjauan pustaka, ada bagusnya memiliki jurnal yang sudah 5 tahun ke belakang. Lalu ada tips nih untuk penulisan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu alur yang logis. Nah, ditulis dari umum ke khusus. Di bawah merupakan contoh studi kasus saya. Yang pertama pada konsep umum dulu, motor induksi 3 fasa. Lalu metode pengaturan seperti VSD, dan ada masalah yang timbul dari VSD itu yaitu harmonisa. Nah, solusi spesifik ini sudah ke khusus, yaitu menggunakan filter pasif LC. Selanjutnya ada parafrase, yaitu gunakan parafrase secara akademik. Jangan copy paste dari artikel, ambil intisari lalu tulis ulang dengan bahasa sendiri. Gunakan citasi dengan gaya standar APA, IEEE atau Vancouver. Nah, ini adalah contoh sebelum di parafrase, yaitu copy paste. Asal copy paste, yaitu motor induksi merupakan tipe motor asinkron yang bekerja pada kecepatan di bawah kecepatan sinkron karena kecepatan rotor tidak cukup sinkron dengan flux putaran stator. Nah, sekarang sudah di parafrase secara akademik, yaitu menurut Maulana Fatur pada tahun 2024, motor induksi adalah motor asinkron yang beroperasi di bawah kecepatan sinkron akibat rotor tidak dapat mengikuti kecepatan putar stator secara sempurna, seperti itu. Selanjutnya adalah tips untuk menautkan.
Jangan hanya menumpuk teori, pastikan setiap teori ada hubungannya dengan topik. Akhiri dengan penekanan mengapa penelitian Anda perlu dilakukan. Contoh, sudah banyak penelitian yang mengimplementasikan filter pasif LC pada VSD yang terhubung kepada motor induksi. Namun, belum ada yang menerapkannya pada multi VSD. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sebuah implementasi filter pasif LC pada multi VSD yang terhubung pada 2 atau lebih motor induksi. Seperti itu. Selanjutnya adalah definisi. Penelitian terkait adalah ada definisinya, yaitu membahas studi terdahulu yang mirip dengan topik penelitian, lalu bandingkan metode, dataset, hasil, dan keterbatasan. Terakhir, menunjukkan research gap yang diisi oleh penelitian Anda. Ini definisi dari penelitian terkait. Nah, cara menyusunnya yaitu pilih 5-10 artikel yang relevan. Fokus hanya pada artikel yang benar-benar berhubungan langsung dengan topik penelitian. Contoh studi kasus saya untuk penelitian mereduksi harmonisa pada VSD. Nah, di sini saya menggunakan kemunculan harmonisa pada VSD, pencegahan harmonik menggunakan filter pasif singleton, simulasi pencegahan harmonisa pada VSD menggunakan filter LC. Nah, kelima dari artikel saya ini sangat relevan ya kepada penelitian saya selanjutnya. Seperti itu, semuanya membahas tentang harmonisa, membahas tentang filter pasif LC, cuman hanya beda di objeknya saja. Selanjutnya, informasi kunci, yaitu kita menuliskan ringkasan setiap artikel dalam format singkat, seperti penulis, tahun, metode atau arsitektur yang digunakan, dataset, hasil utama, keterbatasan. Contohnya, Martinda dan kawan-kawan pada tahun 2024 menggunakan filter pasif LC pada penggunaan VSD di motor induksi dan menunjukkan keberhasilan yang tinggi. Belum dicoba pada multi VSD. Nah, jadi kelihatan ada penulis, tahunnya, terus metode apa yang digunakan atau arsitektur apa yang digunakan, lalu objeknya, terus hasilnya bagaimana, dan ada keterbatasannya, ditulis secara ringkas. Selanjutnya tabel perbandingan. Ini adalah cara populer ya untuk mahasiswa akhir, yaitu membuat tabel perbandingan, di mana ini opsional tapi sangat disarankan. Tabel ini memudahkan pembaca melihat perbedaan antara penelitian. Kolom yang umum dipakai seperti penulis, lalu row selanjutnya metode, terus row selanjutnya dataset, hasil, lalu keterbatasan. Nah, ini adalah contoh saya, yaitu tabel perbandingan, di mana saya membandingkan 3 dari jurnal utama saya, artikel utama saya. Pertama, Maulana pada tahun 2003 menggunakan metode simulasi, terus spesifikasi VSD dan motor datanya. Terus hasilnya THD tegangan 92% dan THD arus 7%. Keterbatasannya belum ada mitigasi. Lalu pada tahun 2024 Widakdo melakukan simulasi dan menggunakan LC filter sebagai reduksi. Lalu dia mendapatkan data THD tegangan 6,9% dan berhasil diturunkan menggunakan LC filter sebesar 3,3%. Nah, ini Widakdo masih menerapkan pada sistem satu pasar. Nah, Martinda pada tahun 2024 melakukan simulasi, eksperimen, pengukuran langsung, dan menggunakan LC filter sebagai reduksi. Nah, data yang didapatkan, THD arusnya 93% dan THD tegangan 37%. Melalui LC filter berhasil diturunkan THD arus 5,93% dan THD tegangan 4%. Nah, keterbatasannya ini sudah menggunakan sistem 3 fasa, namun masih pada 1 VSD. Nah, lalu saya melakukan research gap, di mana akhiri dengan kesimpulan dan research gap. Setelah menulis dan membandingkan, jelaskan kekurangan dari studi terdahulu, hubungkan dengan penelitian Anda sebagai solusinya. Contoh, dari penelitian terdahulu dapat dilihat sudah berhasil menurunkan THD tegangan dan THD arus pada VSD dengan baik. Namun belum ada penelitian yang mencoba pada VSD lebih dari 1.
peneliti mencoba untuk mengisi celah tersebut dengan multi VSD dan melihat bagaimana THD yang dihasilkan dan akan mereduksi THD tersebut. Contohnya seperti itu. Ringkasnya, pilih artikel yang relevan, ringkas metode, dataset, hasil keterbatasan. Opsional, sajikan tabel perbandingan. Nah, terakhir akhiri dengan research gap atau alasan penelitian Anda perlu dilakukan. Seperti itu. Penutup, bab 2 adalah landasan ilmiah penelitian, menunjukkan penelitian berbasis teori dan studi terdahulu, akhirnya dengan research gap yang jelas. Contoh, mitigasi harmonisa dengan filter fase PLC. Seperti itu, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah memberikan materi yang baik dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.